sudah 38 siswa yang bergabung. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, students. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Miss. How are you? I'm fine. I'm good, thank you. Oke, untuk hari ini kita akan membahas soal nutrisi pagi yang kemarin ya. Sudah terlihat? Halo. Sudah, Miss. Ampun ya. Oke, ada 10 soal yang kemarin sudah kalian kerjakan di hari Rabu. Kita lihat dulu jenis tagnya. Menurut kalian ini jenis tag yang mana ya? Halo. Narratif atau recount? Recount. Oke, dari mana kalian tahu kalau ini recount? Karena judulnya My Best Day. Oke, jadi ciri teks recount itu mesti menceritakan tentang apa? Pengalaman masa lalu. Iya, cerita tentang pengalaman masa lalu gitu ya. Silakan kita lihat yang pertama ya. Pertanyaan yang nomor 1. What is the writer's intention to write the text? Ini keywordnya atau kata kunci dalam soal ini yang mana ya menurut kalian? Which one? Intention. Do you still remember what is the meaning of intention? Arti intention apa? Halo? Maksud. Oke, jadi maksud intention ya, itu artinya maksud. Ketika ada pertanyaan seperti ini, berarti pertanyaan ini menanyakan tentang apa? Tujuan. Ya, tujuan ya. Tujuan atau apa? Social function. Ini ya, tolong diingat. Kemarin kan di awal di awal les itu sudah saya sampaikan tipe-tipe soalnya ya. Ketika menanyakan tujuan atau fungsi sosial itu kata kuncinya ada intention, ada intent, purpose, seperti itu. Karena ini text recount, maka yang paling memungkinkan jawabannya yang mana? Yang A. Tell his or her unforgettable experience. Di sini ada kata experience. Tadi artinya apa experience? Halo? Pengalaman. Oke, pengalaman yang unforgettable. Apa artinya unforgettable? Dari berapa kata itu unforgettable ini sebenarnya dari beberapa kata ya. Gabung jadi satu, dari kata kemudian forget, tidak terlupakan. Iya, jadi forget itu artinya tidak, melupakan. Kemudian itu artinya tidak, able dapat, jadi tak terlupakan. Kira-kira betul atau salah kalau ini pengalaman yang tak terlupakan? Halo. Lupa Miss jawabannya. Oh lupa. Oke, kalau lupa kira-kira jawaban yang A ini benar atau enggak? Menceritakan suatu pengalaman yang tak terlupakan. Bacanya dari mana toh? Kalau teks recount itu yang menjadi inti di paragraf mana? Halo. Ingat dulu, struktur teks recount itu terdiri dari berapa bagian? 3. Apa aja itu 3 itu? Ayo, struktur recount itu terdiri dari 3 bagian katanya ya. Generic structure. Sambil ingat-ingat. Ini penting banget ya ketika memahami bacaan kalian tahu struktur teks tahu jenis tagnya ini itu untuk membantu kalian untuk menentukan tujuan utamanya atau fungsi sosialnya apa.
Kemudian selain itu kalian mengetahui struktur tagnya itu untuk memudahkan. Oh, biasanya di paragraf 1 itu isinya ini, paragraf 2 ini, paragraf 3 ini, dan seterusnya. Oke, generic structure of recount text. 3 itu apa aja? Oke, orientation. Dalam paragraf orientation itu ada apa? Memperkenalkan Pengenalan tokoh, latar. Yes, pengalaman partisipan ya. Kalau tokoh itu kalau naratif itu karakter atau tokoh. Kalau ini adalah partisipan atau pelakunya. Pelakunya siapa? Kemudian apa lagi? Setting apa? waktu. Time and place. Biasanya kan seperti ini di paragraf orientation, ya enggak? Iya, betul. Ya. Oke, kemudian paragraf 2 apa? Sequence of event. Ya, sequence of event. Sequence of events. Itu artinya urutan peristiwa. Ya. Urutan peristiwa based on place atau based on time. Jadi berdasarkan waktu kejadian atau berdasarkan tempat kejadiannya apa. Itu kalau berdasarkan tempat kejadian berarti menceritakannya berdasarkan peristiwa di tempat pertama, kedua, ketiga. Misalnya kamu pergi dalam suatu hari, kamu pergi ke beberapa tempat, berarti kamu menceritakan dari tempat pertama yang kamu kunjungi sampai tempat yang ketiga. Itu kalau misalnya liburan yang paling gampang ya. Misalnya liburan dalam satu hari mengunjungi 3 objek wisata gitu. Berarti kalian menceritakannya dari objek wisata yang pertama yang kalian kunjungi, misalnya di Monumen Jogja Kembali, kemudian dari Monumen Jogja Kembali ke Keraton Yogyakarta, dari Keraton ke Yogyakarta terus ke Pantai Parangtritis, misalnya kayak gitu. Itu berarti based on place. Tapi kalau berdasarkan waktu atau based on time, itu berdasarkan misalnya jam 7 saya berangkat dari rumah, kemudian jam 8 kami sampai di Monumen Jogja Kembali, kemudian jam 11 kami sampai di Keraton Yogyakarta, dan sampai di Parangtritis kami sampai di sana pukul 1 misalnya kayak gitu. Nah, itu based on time, that is sequence of events. Itu ya. Kemudian yang terakhir, bagian yang ketiga disebut apa? Reorientation. Reorientation. Apa itu isi dari reorientation? Pesan dan kesan. Yes, good. The writer's impression. Pesan atau pesan dari penulis mengenai peristiwa yang dia alami, ya. Itu apakah menyenangkan, apakah membosankan, melelahkan tapi menyenangkan, ya, mengecewakan, menakutkan, mengerikan, dan lain sebagainya. Memalukan, itu biasanya ada di paragraf terakhir. Nah, ketika ingin mengetahui isi dari teks recount, itu sebenarnya kalian cukup membaca di paragraf 1 dan 2, yang terakhir. Paragraf pertama dan paragraf terakhir. Kalau di paragraf pertama sudah kalian temukan, berarti tidak perlu membaca di paragraf terakhir. Kalau paragraf pertama kok belum menemukan informasi yang paling tepat, berarti kalian perlu ditambah dengan membaca yang paragraf terakhir. Jadi yang tengah-tengah rasa tak waca ora apa-apa, wis ketemu jawabannya. Nah, ini ada berapa paragraf? How many paragraph are there in this text? 2. 2 ya. There are 2 paragraph. Ini. Paragraf pertama yang ini, paragraf kedua yang bawahnya, on the train. Maka ketika ingin mengetahui isi dari tag ini, ketika kalian menjawab pertanyaan tentang social function,
Sebenarnya kalian sudah ingat dulu, fungsi sosial dari text recount itu adalah untuk tell past event, untuk menceritakan suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kemudian untuk masa lampaunya ini apa? Ini yang harus kita baca. Cukup membaca di paragraf 1. Nah, udah ketemu jawabannya ya sudah, paragraf 1 itu sudah membantu jawabanmu. Nah, paragraf 1 belum bisa menemukan jawabanmu, baca paragraf terakhir. Nah, di sini hanya ada 2 paragraf, berarti yang harus kamu baca paragraf mana? 1. Paragraf 1. Kita coba cermati paragraf 1. I went there with my family and my aunt's family on July 16. Siapa ini partisipennya? Partisipennya siapa? Halo? I, my family, my aunts. Ya, my. Jadi I, ini loh. Gimana? Kemudian my family. Satunya lagi apa? My aunt's family. Jadi pelakunya adalah saya, kemudian keluarga saya, dan keluarganya siapa ini, aunts? Tante saya. Ya Allah, kucing. Ya, ini ya. Oke, kita lanjutkan. In the morning, my dad drove us to the train station in Amsterdam. Apa ini? Setting waktunya kapan? Pagi hari. In the morning. Ini adalah setting waktunya. Ya, in the morning, setting of time. Kemudian, my dad drove us to the train station in Amsterdam. Setting of place di mana? Where is the setting of place? Train Ya, station. the train station. Apa artinya the train station? Halo? Stasiun kereta. Ya, stasiun kereta api. Partisipannya ini tadi tak kuning ya, biar jelas. Yang kuning ini adalah partisipan, kemudian yang hijau adalah setting of time, dan birunya adalah setting of place. Makanya ini adalah disebut sebagai orientation karena ada 3 bagian ini. Ada partisipannya, ada setting of time, dan place. Judulnya apa ini? Judul dari ceritanya? Judulnya apa? What is the title of the story? Judulnya apa? Halo. My birthday. Ya, my best day ever was to Salzburg. Dari judulnya ini kalian apa yang bisa kalian simpulkan bahwa judulnya ini tentang ini, itu kata kuncinya yang mana? My birthday. My day ya, my best day trip ya. Ini kata kuncinya di sini ini. My best day trip. Do you know what is the meaning of trip? Trip itu apa? Liburan. Liburan. Liburan yang best apa artinya best? Terbaik. Terbaik. Jadi liburan yang terbaik itu artinya liburan yang bagaimana? Yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Jadi antara A dengan B ini ada kemungkinan betulnya. Cuma kita cari yang paling betul. Apakah unforgettable? Tidak terlupakan. Mungkin iya tidak terlupakan. Tapi apakah itu pengalamannya itu menyenangkan atau membosankan atau menyedihkan atau apa memalukan gitu? Ini tadi holiday experience yang bagaimana? Best tadi. Kira-kira interesting nggak kalau best itu? Halo? Ya. Ya. Jadi jawabannya yang belum deh.
yang paling tepat? Yes. Yang B ya. Ini. D. This is the answer. Ini adalah jawabannya yang B. Kenapa yang B? Karena ada interestingnya ini. Ya. Nah, interestingnya itu dari kata best day trip. Gitu ya. Jadi kalau sebuah teks recount itu ada judulnya, kadang-kadang judul itu sudah menunjukkan topiknya atau gagasan utama dalam sebuah cerita. Misalnya, My Trip to Bandung. Perjalananku ke Bandung. Dari judulnya itu sudah kelihatan sekali bahwa itu cerita itu menceritakan tentang apa? Halo? My Trip to Bandung berarti menceritakan tentang apa? Liburan di Bandung. Perjalanan atau liburan ke Bandung. Udah, tanpa perlu membaca kalian sudah tahu, Liburan ini di teksnya adalah teks apa? Recount. Recount. Kenapa? Dari judulnya kok kalian sudah bisa menentukan ini teks recount? Karena menceritakan pengalaman masa Iya, lalu. karena menceritakan pengalaman. Itu ya. Jadi tipsnya ketika membaca sebuah teks recount itu nek ono judulnya tok woco. Gitu. Nek judulnya kamu baca dan jawabannya sudah ketemu, berarti perlu nggak kalian membaca paragrafnya atau teksnya? Untuk menjawab pertanyaan fungsi sosial loh ya ini. Tidak. Tapi kalau judulnya nggak ada, berarti kalian perlu membaca paragraf berapa tadi? 1. Paragraf 1. Nah, di paragraf 1 kok kalian belum bisa menemukan clue jawaban yang tepat, maka kalian perlu tambah membaca di paragraf mana? Terakhir. That is the point. Ya, itu ya. Jadi tips untuk menjawab pertanyaan fungsi sosial itu ada 3 cara. Tips menjawab pertanyaan fungsi sosial dari teks recount. Yang pertama, baca dulu apa? Read the title. Title tadi apa? Judul. Baca judul sudah ketemu, berarti kalian nggak perlu baca teksnya. Kalau belum ketemu dari judulnya, berarti baca paragraf berapa? Pertama. Read paragraf 1. Di paragraf 1 kok iya belum ketemu ya? Berarti perlu nambah paragraf berapa? Read paragraf berapa? Halo? Paragraf pinten? Terakhir, the last paragraf ini. Ya, Miss. Apa kata kuncinya apa? Pertanyaannya yang menjadi kata kuncinya yang mana? What? Before having a lunch. Subjeknya siapa? The writer and the family. The family. Dan kata kerjanya mana? Apa yang penulis dan keluarganya do? Do ya itu artinya apa do? Lakukan. Kemudian ini kan berarti menanyakan apa yang dilakukan. Kata kunci dari apa yang dia lakukan before. Ya. Before, kemudian having lunch. Apa artinya having lunch? Makan siang. Makan siang. Ya, kita lihat
Ketika ketemu dengan having lunch, kamu berhenti di situ, kamu coba amati. Sekarang kalian coba baca. Silakan dibaca dengan cepat. Ketemu having lunch, kalian berhenti. Kalimatnya yang mana yang ada kata lunch? We had lunch. Ya, we had lunch di sini ya, atau lunch. Kemudian kita kembali ke soal. Kita kembali ke soalnya. Lunch di sini kan had lunch, ya. Di sana tadi have lunch. Jadi ini ya had lunch. Di sini yang ditanyakan before. Artinya apa before? Sebelum. Jadi apa toh yang dilakukan oleh penulis dan keluarganya sebelum makan siang? Jadi kita cari nih. Nah, sebelum makan siang berarti di sebelum kalimat we had lunch atau yang sesudah we had lunch? Sebelum. Jadi kalimat yang mana yang perlu kita amati, yang perlu kita cermati? In this museum. In this museum. Ini yang kita cermati bersama. Ya, kita lihat. In this museum there were many different faces. Berarti sebelum makan siang mereka pergi kemana? Ke museum. Kita cari aja, ada nggak yang pergi ke museum? Yang mana? Yang A. Ini jawabannya. Ini namanya teknik scanning ya, seperti itu nih. Kok ini tuh yang ini. Jadi caranya dengan membaca dengan cepat, kalian ketemu kata kuncinya, kalian berhenti di situ, kamu coba cermati lagi pertanyaannya, kira-kira yang ditanyakan tentang apa. Dan carilah jawaban di sekitar kalimat itu. Apakah pada kalimat itu, atau kalimat sebelumnya, atau kalimat sesudahnya. Kalau pertanyaannya, what did the writer and the family do after having lunch? Berarti kalian mencari jawabannya setelah kalimat itu. Tapi karena di sini pertanyaannya adalah before, berarti kalian mencari jawabannya sebelum kalimat yang ada kata lunch. Oke. Harusnya kita sampai jam 19.15 ya. 25 Miss. Oh 25. Oh iya. Mau untuk lanjut sampai pertanyaan nomor 5 atau kita berhenti? Berhenti dulu Miss, sinyalnya ini jelek banget. Oke. Berarti hanya 2 soal ya. Ya, kita ingat sebentar ya. Yang kita pelajari tag ini adalah tag apa? Recount. What is the social function of recount tag? Reorientation. Iya, to tell past event ya, untuk menceritakan peristiwa lampau atau personal experience, pengalaman pribadi. Kemudian generic structure-nya ada berapa? How many part of the generic structure? 3. 3 part. What are they? Apa aja? Orientation. Sequence of event dan reorientation. Oke. Di paragraf orientation ada apanya? Pengenalan tokoh. Pelakunya ya. Pelakunya bukan karakter. Kalau karakter itu naratif, itu tokoh buatan atau tokoh fiktif. Imajinasi itu namanya tokoh, itu dalam cerita atau dongeng. Tapi kalau cerita nyata itu pelaku, bahasa Inggrisnya participant. Ya, selain participant ada apa lagi di paragraf orientation? Setting of Iya, Setting of event. Okay. Setting of time. Yes, oke. Kemudian setelah orientation ada paragraf Sequence of event. ya, sequence of events. Sequence of event atau urutan peristiwa berdasarkan apa dan apa?
time or Waktu place. dan tempat. Oke, bisa waktu, bisa tempat. Dan yang terakhir disebut paragraf The orientation. Isi paragraf orientation adalah Impression. impression. penulis Pesan atau dari kesimpulan. penulis. Good. Sekarang pertanyaan berikutnya. Jika ada pertanyaan tentang fungsi sosial dari sebuah teks naratif, maka kalian tidak perlu membaca seluruh teks itu. Tapi ada 3 cara. Yang pertama, apa? Membaca judul Ya, atau read the titel. title. Oke, judulnya dibaca dulu. Kemudian kalian lihat jawabannya. Jawabannya kok sudah nemu? Berarti cukup membaca judulnya saja. Tapi kalau di judulnya kok belum bisa menemukan di jawabannya atau pilihan jawabannya kok belum bisa ditemukan hanya dengan membaca judul, maka kalian harus perlu menambah membaca paragraf mana? pertama. 1 dan paragraf Okay. Read the first paragraph. Baca paragraf 1. Judul udah tak baca, paragraf 1 udah tak baca. Tapi kok pilihan jawabannya belum ada yang tepat ya, maka perlu membaca paragraf terakhir. terakhir atau the last paragraph. Itu triknya. Jadi tok titeni sik iki jenis teke opo. Itu sangat penting, nggih. Kemudian ketika ada pertanyaan yang menggunakan teknik scanning ya atau teknik membaca dengan cepat, tadi triknya bagaimana? Ketika membaca pertanyaan, kalian mencari apa dulu? Kata kunci. Kata kuncinya apa? Keywordnya apa? Terus kata kunci itu kamu cari di bacaan dengan membaca dengan cepat. Ketika kata kunci itu kamu temukan di teks bacaan, apa yang harus kamu lakukan? Misalnya tadi ini having lunch atau lunch kan kata kuncinya lunch. Maka apa yang harus kalian lakukan dengan kata lunch ini? Mencari. Iya, mencari di mana? Baca. Di teks ya. Ketika dalam teks itu kalian membaca dengan cepat dan udah ketemu kata lunch di dalam teks, apa yang harus kalian lakukan? Stop di situ. Kalau sudah stop terus ngapain? Membaca kalimat sebelum atau sesudah. Membaca kembali pertanyaannya. Ini yang ditanyakan tentang apanya ya, gitu nggih? Oke? Iya. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Seperti biasanya untuk presensi, silahkan kalian menuliskan nama. Setelah saya tutup ya, nanti silakan menuliskan nama, kemudian kelasnya karena gabungan kelas 9C dan 9D, kemudian nomor absennya, langsung boleh keluar. Gitu ya. Cek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.